Intinya adalah, kerjasama LCS ini fungsinya adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengelola stabilitas nilai rupiah. Sehingga kita, di mana memang pasar falas kita memang selama ini sekitar lebih dari 90% itu transaksi perdagangan kita dengan luar negeri, bahkan dengan negara di luar Amerika itu menggunakan mata uang Amerika. Sehingga inilah yang kita ingin lakukan. Jadi bukan dalam konteks ingin lepas sama sekali, tapi tidak untuk mencoba menyeimbangkan penggunaan mata uang di dalam transaksi perdagangan investasi sesuai dengan kita bertransaksinya dengan siapa. Itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini memang seperti tadi sudah disampaikan, kita sudah menjalin kerjasama dan sudah diimplementasikan dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia Thailand ini sudah kita lakukan sejak awal tahun 2018 dan ini sejauh ini baru 3 tahun ya, berangkat dari titik nol. Memang tidak terlalu cepat, tapi karena berangkat dari titik nol sebenarnya ini sudah cukup menjanjikan. Beberapa data terkini misalkan saya bisa tunjukkan, dengan Thailand misalnya, kalau sebelumnya di tahun 2018 hanya sekitar 0,6% dari perdagangan kita dengan Thailand yang menggunakan mata uang Thai baht atau rupiah, sekarang sudah meningkat 2 kali lipat, sekitar 1,3%. Dengan Malaysia juga bahkan lebih tinggi lagi, tahun 2018 baru 1,4% dari perdagangan kita dengan Malaysia menggunakan mata uang ringgit atau rupiah, sekarang bahkan sudah 4% lebih. Nah, jadi itu dengan negara yang sudah 3 tahun kita berjalan, ini trennya membaik ya. Meski memang karena berangkat dari titik nol itu belum besar sekali, tapi trennya membaik. Nah, bahkan dengan Jepang yang cukup menjanjikan. Kita tahu Jepang adalah mitra dagang utama kita nomor 2. Ya, bahkan ini Jepang yang baru kita mulai September tahun lalu 2020, baru sekitar 6-9 bulan, ini dari yang sekitar cuma 0,1% di tahun 2020 perdagangan kita yang menggunakan mata uang yen atau rupiah, sampai dengan bulan Mei ini data yang sudah kami kumpulkan itu sudah sekitar 3,4%. Jadi dalam waktu kurang dari setahun sudah naik cukup banyak. Jadi kami melihat ini perkembangan yang positif. Memang kalau dibandingkan dengan total perdagangan masih belum terlalu besar, tapi dilihat dari trennya dan juga upaya kami untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat frameworknya seperti yang kita lakukan kemarin. Nah, dengan Malaysia dan Thailand dan juga dengan Jepang, perjanjian yang lama itu kemudian kita perkuat. Beberapa fiturnya kita relaksasi, kita perbaiki, sehingga harapannya kemudian minat ya pelaku usaha untuk menggunakan kerjasama LCS ini makin meningkat. Jadi singkatnya Mbak Adeka, kami melihat ini adalah trennya positif dan kita yakini akan terus membaik ke depan. Iya, Pak Dodi mungkin boleh diperjelas sedikit kalau untuk orang awam begitu, apakah artinya dengan kerjasama LCS ini dengan bank sentral di suatu negara, ini seluruh bank yang ada di negara tersebut juga wajib juga untuk melaksanakan kerjasama LCS ini atau seperti apa? Ini kan pada intinya adalah kerjasama yang difasilitasi oleh otoritas di kedua negara. Jadi tidak semuanya diserahkan kepada market, kepada pelaku usaha. Jadi yang bisa memfasilitasi transaksi LCS ini, baik itu dengan Indonesia dan Malaysia, dengan Thailand maupun dengan Jepang, itu adalah bank-bank yang sudah kita tunjuk, yang kita sebut sebagai bank ICCD, Appointed Cross Currency Dealer. Jadi hanyalah bank-bank yang sudah memenuhi kriteria yang sudah kita sepakati bersama dengan bank sentral mitra atau dengan otoritas mitra. Jadi memang tidak semuanya, tapi nanti terus tentu berkembang. Kalau kemudian ini makin banyak yang berminat untuk menggunakan transaksi LCS ini, dan kemudian makin banyak lagi kemudian nasabah bank yang juga tertarik untuk ikut memfasilitasi, tentu kita akan review, dan kalau memang bank-bank itu ya memang memiliki kriteria yang kita sepakati, nanti kita akan koordinasi dengan bank sentral mitra untuk menambah. Seperti yang terjadi juga sekarang. Jadi kalau yang informasi Mbak Aneka, jadi kalau yang sekarang ini, kalau yang sebelumnya, kalau dengan yang Malaysia itu, sebentar, dengan Malaysia itu kita hanya punya dengan 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 Malaysia kita punya 7 bank SCCD. Nah kemarin setelah kita perkuat, ada tambahan 2 bank SCCD lagi. Jadi total ada 8 bank. Dengan BOT bahkan lebih banyak lagi. Semula cuma ada 4 bank yang kita tunjuk sebagai bank SCCD di Indonesia. Sekarang kita tambah malah jadi tambah 8. Jadi total ada 12 bank. Nah sementara kalau yang dengan Jepang, memang sejak ditandatangani di bulan Agustus yang lalu, tahun lalu, jumlah banknya masih sama 7 bank. Tapi karena memang sekarang 7 bank itu kita review masih cukup memadai. Jadi intinya adalah memang tidak semua bank bisa memfasilitasi, tapi kita akan terus review dan kalau kemudian mereka memenuhi syarat dan memang permintaannya ada, ini tidak itu tuh kita terbuka untuk kemudian menambahnya.